Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati? Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu. Jati, udah pulang? Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu. Boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Manis buat jiwa, ku cinta selamat. Jemaat saja nyanyikan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis.
cinta Kau Tuhan. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Hanya Kau Yesus, ku cinta selamanya. Makasih Tuhan. Malam ini kasih-Mu mengalir seperti sungai di tengah kami. Kasih-Mu yang menghibur kami. Hibur hati yang susah. Menguatkan hati yang lemah. Kasih-Mu menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat suaramu, katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa lebih dahulu untuk firman Tuhan hari ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan ini Kau sudah mempertemukan kami sekalipun secara online, tapi kami mau bersama-sama membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami butuh firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi terang untuk perjalanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ketiga. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Kata Simon Petrus kepada mereka ini teman-temannya, rasul-rasul, murid-murid. Aku pergi menangkap ikan, kata mereka.
kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, dan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat pendek ini adalah peristiwa murid-murid berkumpul di tepi pantai Danau Tiberias. Peristiwa mereka berkumpul ini setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka murid-murid ini tidak tahu harus berbuat apa setelah Yesus dihukum mati, disalibkan, dan kemudian jenazahnya hilang, lenyap. Mereka bingung sebab guru mereka tidak ada lagi. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka perbuat? Lalu Simon Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku mau pergi menangkap ikan." Teman-temannya berkata, "Kami ikut." Sebab mereka tidak tahu harus melakukan apa. Bapak Ibu Saudara, lewat ayat pendek ini izinkan saya membagikan beberapa kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu merenungkan, hidup ini bukan hanya soal aman-aman dan baik-baik saja. Kalau kita melihat murid-murid ini, mereka tidak mengalami apa yang guru mereka alami, yang Yesus alami. Mereka tidak ditangkap, mereka tidak diadili, mereka tidak dihukum mati, mereka tidak alami salib, mereka tidak dibunuh dengan kejam seperti yang dialami oleh guru mereka, Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid ini boleh dikatakan orang-orang yang luput, lolos dari permasalahan yang dialami Yesus. Seharusnya murid-murid ini adalah kaki tangan Yesus. Murid-murid ini adalah pengikut setia Yesus. Murid-murid ini antek-antek dari Yesus yang waktu itu dicap sebagai penjahat besar, sebagai kriminal. Kalau betul itu Yesus kriminal, penjahat besar, berarti murid-murid ini adalah kaki tangan mereka. Tapi mereka semua ini, murid-murid ini lolos, luput dari masalah, luput dari persoalan, tidak ditangkap, tidak diadili, tidak mengalami hal yang buruk. Hidup mereka fine-fine saja, baik-baik saja. Sedikit pun tidak ada luka. Yesus mati dengan mengerikan. Mereka baik-baik saja. Murid-murid ini gambaran tentang orang-orang yang lolos dari masalah, luput dari penderitaan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mereka bingung. Mau apa? Setelah lolos, setelah luput dari persoalan, penderitaan, aniaya, salib, terus mau apa? Mereka bingung. Mau kemana? Mau melakukan apa? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan hari-hari ini, banyak orang berdoa supaya diluputkan Tuhan dari masalah, persoalan, dari penularan virus, ya, COVID, dari masalah ekonomi. Tuhan tolong supaya hidupnya baik-baik saja, supaya hidupnya diluputkan dari segala masalah persoalan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sanggup, sangat sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sangat mampu untuk meluputkan kita dari masalah persoalan yang ada, dari COVID, dari ekonomi, dari masalah-masalah yang lain. Seperti murid-murid yang hari ini kita renungkan firman Tuhan, mereka tidak alami masalah. Tetapi ternyata hidup ini Bapak Ibu bukan hanya soal aman-aman, bukan hanya soal baik-baik saja,
bukan hanya soal luput dari masalah, luput dari penderitaan, cari aman, ayam tentrem. Kalau hanya itu saja Bapak Ibu, maka kita akan terjebak seperti murid-murid ini. Kalau hidupku baik-baik, sehat-sehat, tidak ada masalah, tidak sakit, terus apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dikerjakan? Bapak Ibu, ada satu hal yang lebih penting daripada hidup ini hanya baik-baik saja, yaitu mari kita perhatikan tujuan hidup kita. Kalau kita baik-baik saja, apa yang mau kita kerjakan? Kedepannya, goalnya kemana? Orang yang tidak punya tujuan hidup sama seperti orang main sepak bola, tidak ada gawangnya, hanya menggiring bola ke sana kemari. Bapak Ibu, jangan hanya hidup karena masih bernafas. Jangan hidup hanya karena waktu yang berjalan. Tetapi Bapak Ibu, temukanlah tujuan. Hidup ini mau apa? Hidup ini bukan hanya soal aman-aman dan baik-baik saja. Hidup ini perlu satu tujuan yang pasti. Bapak Ibu, temukan itu dalam hidup kita, supaya kita hidup lebih bersemangat lagi, melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan terjebak seperti murid-murid yang berkumpul di pantai danau Tiberias ini. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dari ayat firman Tuhan ini saya mau sampaikan, murid-murid yang baik-baik saja. Baik-baik saja ini mau sampai berapa lama? Mau sampai kapan? Akhirnya murid-murid ini kena masalah juga kemudian hari. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita minta, Tuhan tolong saya, Tuhan luputkan saya dari masalah, luputkan saya dari persoalan, jauhkan saya dari sakit penyakit, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Amin. Saya percaya Tuhan sangat sanggup menolong kita. Pertanyaannya, sampai kapan kita tidak kena masalah? Suatu hari pasti juga kena masalah. Pasti Bapak Ibu. Apakah kita bisa menghindari semua sakit penyakit, semua macam virus, bukan hanya COVID, segala macam bakteri, segala macam kuman? Apakah kita bisa menghindari penyebab-penyebab yang lain yang membuat kita jatuh sakit? Entah kecelakaan, entah apapun itu Bapak Ibu Saudara. Mungkinkah seorang manusia tidak punya masalah sama sekali? Tidak mungkin. Masalah itu selalu ada. Suatu hari pasti kena masalah juga. Sebab itu hidup ini bukan hanya takut kena masalah. Ini kalau kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, jangan sampai aku sakit, jangan sampai aku kena masalah, jangan sampai aku menderita. Bapak Ibu, inilah yang iblis inginkan. Inilah yang iblis ingin tanamkan di pikiran kita. Jangan hidup seperti ini. Mari kita mau belajar. Hidup ini harus punya tujuan, langkah yang pasti mencapai tujuan hidup ini. Syukur kalau baik-baik saja, puji Tuhan. Kalau ada masalah, ada persoalan, tetap maju, tetap melangkah. Sekalipun meneteskan air mata, mencucurkan air mata, tetap melangkah maju sambil menabur benih. Kata Mazmur 126. Bapak Ibu, jangan kalah dengan masalah. Ya, kita berdoa kalau bisa dijauhkan masalah,
Tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi masalah, Bapak Ibu, hadapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap kuat. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, jangan takut, jangan gentar. Sampai suatu hari, sampai kita ketemu masalah yang paling ujung, paling akhir, garis final, finish, yaitu garis di mana Tuhan panggil kita pulang ke sorga, atau hari tua kita. Pasti Bapak Ibu Saudara, hari itu akan tiba. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, jangan takut. Hidup ini ada masalah atau tidak ada masalah, haleluya, tetap semangat, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, beda murid-murid ini, beda yang dialami Yesus gurunya. Mari kita lihat teladan Yesus. Yesus gurunya itu baru umur 33 dan ditangkap, diadili dengan tidak adil, diberikan saksi palsu untuk menyalahkan Yesus. Akhirnya dihukum mati dengan cara disalibkan, kematian yang sangat mengerikan. Umur 33 mati, bukan COVID. COVID itu masih lumayan, Bapak Ibu. Mati di atas salib. Ini kematian yang mengerikan. Yesus alami itu. Yesus mendapatkan salib itu. Yesus mendapatkan masalah seberat itu usia 33 tahun. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat Yesus. Yesus rela mengalaminya. Yesus berkata di atas salib, "Bapa, ampunilah orang-orang yang melakukan kejahatan itu kepadanya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Dengan penuh damai, Yesus menyerahkan, "Bapa, aku serahkan nyawaku di hadapan-Mu, kepadamu Tuhan." Yesus mati. Yesus menyerahkan nyawanya dalam damai. Orang-orang yang menyalibkan dia malah tidak ada damai. Orang-orang melampiaskan emosinya, salibkan dia, salibkan dia. Penuh amarah, penuh kebencian. Yesus malah rela mengalami semua masalah itu. Yesus dengan penuh damai menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bahkan Yesus sempat berdoa buat orang-orang yang menganiaya dia. Inilah contoh teladan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus kenapa sedamai itu, seikhlas itu, umur 33, kematian yang mengerikan, dia harus alami, dia harus jalani. Bapak Ibu, kuncinya adalah Yesus menemukan tujuan. Memang dia mau jadi tumbal dosa. Dia tahu tujuannya untuk datang menjadi juru selamat, menjadi Mesias. Salib itu memang goalnya, tujuannya. Dia tahu betul itu kehendak Bapa. Dia tahu betul itulah panggilan Bapa untuk hidupnya. Dia melakukan itu dengan ikhlas, dengan rela. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya sebut tujuan hidup. Sekalipun ada salib, sekalipun ada masalah, Yesus mau menghadapinya, mau menjalaninya.
berat sekalipun bayar harga dengan nyawanya, tetap maju, tidak mundur selangkah pun. Yesus mencapai tujuan hidupnya, menjadi juru selamat, menjadi tumbal dosa. Hidup tidak benar-benar hidup kalau tidak menemukan tujuan hidup. Itu yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Sama seperti murid-murid, mereka tidak alami masalah seberat yang Yesus alami. Mereka duduk-duduk santai di tepi pantai Danau Tiberias, tapi mereka tidak menemukan tujuan. Bapak Ibu, apakah kita mau hidup seperti murid-murid ini? Cari aman, ayem, tentrem, hanya itu saja? Atau kita mau hidup seperti teladan Yesus? Temukan tujuan, temukan kehendak Bapa, kerjakan, lakukan, melangkah dengan pasti. Apapun yang terjadi, hadapi. Kita memang berdoa supaya tidak kena pencobaan. Tapi kalau ada pencobaan, jalani, hadapi, jangan takut. Tuhan beserta, Tuhan menolong kita. Kalau memang waktunya dipanggil Tuhan, serahkan kehidupan kita. Itulah teladan Yesus. Itulah yang Injil sampaikan buat kita. Itulah kekristenan. Siap menghadapi salib, tidak takut menghadapi masalah dan persoalan. Puji Tuhan kalau ayam tentrem, kita bersuka cita dalam Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan ada masalah, hadapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan kita. Teladan Yesus mengingatkan kita, jangan kita selalu takut, selalu gelisah, selalu khawatir. Jangan selalu melarikan diri dari masalah. Cari tujuan hidup, kerjakan kehendak Bapa. Ada masalah, hadapi, lewati. Rintangan, halangan, tembus, terjang. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Roh Kudus terjemahkan firman-Mu. Semangat yang ada pada Yesus Tuhan, umur 33, melakukan kehendak Bapa, tidak takut menghadapi masalah, tidak takut menghadapi halangan, rintangan yang ada, maju terus mengerjakan apa yang benar. Tuhan, semangat ini biarlah ada pada kami semua, murid-murid, pengikut-pengikut Yesus. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada lagi yang hidup dalam ketakutan, tidak ada lagi yang kena tipu daya iblis. Dalam nama Yesus, beri kami damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.